Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Waalaikumsalam Daki. Adik-adik yang Kak Vicky cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam kajian online rutin kita di setiap Ahad ba'da maghrib. Untuk pekan ini, insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran mengenal hadis-hadis keutamaan amal, akhlak, dan adab. Dan sekarang kita masuk ke hadis yang ke-6. Tapi sebelumnya Kak Vicky kasih tahu dulu nih di grup kalau kajiannya sudah dimulai. Nah, adik-adik, kita sekarang masuk ke hadis yang ke-6. Yaitu doa adalah ibadah. Apa adik-adik? Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Iya, Masya Allah, barakallahu fika. Nah, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna du'a huwal ibadah. Nah, coba Zaki dibaca hadisnya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna du'a huwal ibadah. Inna du'a huwal ibadah. Nah, sekarang ada nggak yang akhwat nih? Siapa yang bisa baca? Belvina, silakan dibaca hadisnya. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna du'a huwal ibadah. Iya, inna du'a huwal ibadah. Nah, ada artinya nih. Ya. Coba yang ikhwan, siapa yang mau baca artinya nih? Zaki tadi sudah baca hadisnya, Zaki terus. Ade. Ini akun Adesti siapa namanya? Harik. Ya, Harik. Muharik atau Harik namanya? Harik, iya. Harik silakan dibaca artinya, nak. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang akhwat siapa nih? Sepupunya Belvina siapa namanya? Kak Vicky lupa. Raisa. Iya, Raisa, silakan dibaca, nak. Artinya. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iya, jazakillahu khairan Raisa. Dan juga Kak Vicky ucapkan jazakumullah khairan tadi kepada Harik, pada Zaki, dan juga Belvina, ya. Adik-adik rahimakumullah, hadis kita diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kak Vicky, aku suka dengar kalau Kak Vicky habis baca hadis terus menyebutkan nama sahabat, terus ada
radhiyallahu anhu. Emang itu apa sih artinya? Itu tuh doa ya. Nah, adik-adik, jadi kalimat radhiyallahu anhu itu adalah doa. Doa untuk siapa? Doa untuk para sahabat Nabi. Jadi kalau misalkan kita menyebutkan nama para sahabat, dianjurkan kita mendoakan mereka. Radhiyallahu anhu. Ya, seperti itu. Kalau laki-laki, radhiyallahu anhu. Kalau perempuan, radhiyallahu anha. Seperti itu. Kak Vicky, emangnya kenapa kita doain mereka? Agar malaikat mendoakan kita juga adik-adik. Jadi kalau misalkan kita mendoakan orang lain, tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat yang mendengar akan mendoakan kita juga persis doa yang kita panjatkan kepada saudara kita, kepada orang lain. Dan juga adik-adik rahimakumullah, arti dari radhiyallahu anhu itu adalah semoga Allah meridhoinya. Ya, semoga Allah meridhoinya. Begitu artinya ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah sesuatu, baik perkataan, baik perbuatan yang kita kerjakan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya diserahkan atau diperuntukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ibadah, ya. Ibadah itu banyak adik-adik, ada sholat, ada zikir, ada doa, ada bersedekah, ada haji, umroh, terus ada menyembelih atau berkurban, dan banyak sekali. Itu adalah ibadah. Dan doa adik-adik, kata para ulama, huwal ibadah, ada yang meriwayatkan walaupun hadisnya kurang kuat ya, lafalnya ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Maksudnya apa Kak Vicky? Maksudnya adalah kalau kita nih adik-adik, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin sholat, orang yang rajin berbuat baik, kebaikan dan lain-lain, pasti kita akan banyak berdoa. Itu maksudnya. Ya. Jadi semakin kita banyak beribadah, semakin kita banyak berdoa kepada Allah. Semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita semakin banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, kita masuk kepada penjelasan hadisnya ya. Yang pertama adik-adik, sesungguhnya doa itu termasuk ibadah dan bahkan dia adalah inti dari ibadah. Inti itu kayak apa Kak Vicky? Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat telur, telur apa Kak Vicky? Telur dinosaurus? Bukan. Telur ayam. Tuh yang sering kalian lihat telur ayam ya. Kalau yang perempuan suka bantuin Umi masak, kalian pasti pernah lihat telur ayam. Kalau telur ayam dibuka, cekluk, ada yang warna bening dan ada yang warna kuning. Nah, yang kuning itu adik-adik rahimakumullah bisa dibilang intinya telur. Ya. Nah, doa adik-adik rahimakumullah, dia itu kayak kuning telur tadi. Dia adalah inti dari ibadah. Ya. Tadi makanya Kak Vicky sampaikan, semakin kita ini rajin beribadah kepada Allah, semakin kita bertakwa kepada Allah, kita itu semakin rajin banyak-banyak berdoa. Lalu yang kedua, adik-adik rahimakumullah, Harik sebelumnya maaf, mikrofonnya dimatikan dulu ya, Harik ya. Yang kedua, kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ya. Dari hadis ini
kita itu dianjurkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita itu banyak-banyak berdoa. Ya, semakin banyak berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus adik-adik rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sahih ya, diriwayatkan waktu itu para sahabat ya bertanya tentang doa kepada Rasulullah. Ya, dan di akhir hadis tersebut para sahabat bilang, "Kalau begitu kita akan banyak-banyak berdoa wahai Rasulullah." Maka Rasulullah ketika mendengar para sahabat mengatakan, "Kalau begitu kita akan banyak-banyak berdoa wahai Rasulullah." Maka Rasulullah bilang, "Kalau begitu maka bagus untuk kalian." Ya, semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semakin tinggi derajatnya di sisi Allah dan juga semakin bagus keislaman kita. Ya, kalau bisa dibilang kita naik pangkat. Ya, yang tadinya bintang 1 jadi bintang 2, yang tadinya bintang 2 jadi bintang 3, terus sampai tidak terhingga. Hingga derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, adik-adik rahimakumullah, doa ada yang berisi permintaan kepada Allah dan ada juga yang berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adik-adik rahimakumullah, ada yang hafal arti dari surat Al-Fatihah enggak? Siapa di sini yang Alexa sedikit, yang banyak. Yang hafal arti surat Al-Fatihah dari ayat 1 hingga ayat 7. Siapa yang hafal di sini? Sebutkan namanya. Alexa mau coba nggak? Next time, Masya Allah. Ada yang mau coba nggak? Siapa yang sudah hafal surat Al-Fatihah, terus juga hafal artinya? Ini pesertanya banyak banget ini. Masya Allah, Kak Vicky baru sadar. Siapa yang hafal? Siapa namanya? Tohir. Maaf ya, Kak Vicky nggak dengar. Siapa? Zahir. Jahid. Suaranya kurang jelas, nak. Maaf ya. Coba, Zaki hafal nggak? Sahil. Ya. Coba Sahil. Sahil tinggal di mana? Coba Sahil hafal nggak? Ayat pertama dulu deh. Surat Al-Fatihah artinya. Coba baca dulu ayatnya, terus baca artinya. Zahir, artinya apa? Bismillah tadi. Iya, karena kulilai ya karena Nas kira kalau mas hari kira kalau hamdalai im koiril ma curialai koiril bialaim balat holi kami. Masya Allah. Coba artinya hafal nggak Zahir? Zahir. Nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Bagi Allah Tuhan Tuhan yang maha pengasih maha penyayang. Terus hari pembalasan hanya kepada Engkaulah kami
menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon tolongan. Terus tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat padanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula Masya Allah, jazakumullah khair Sahil ya. Iya, Sahil tadi tinggal di mana Sahil? Jakarta. Kelas berapa Zahir? Oh iya, baik. Suaranya kurang jelas ya, maaf ya. Nah, tadi adik-adik kita sudah dengar Sahil membaca surat Al-Fatihah dan artinya. Nah, adik-adik yang Kak Fikri muliakan, ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, terus Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, raja atau pemilik ya di hari kiamat nanti. Nah, adik-adik, ayat 1 hingga ayat Maliki Yaumiddin itu adalah doa yang bentuknya kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun setelahnya dari mulai kata atau dari mulai ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hingga waladdallin itu adalah bentuknya doa memohon sesuatu. Jadi adik-adik, di dalam berdoa kita tidak mesti meminta sesuatu kepada Allah, tetapi kita juga bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contohnya kita bersolat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, adik-adik rahimakumullah, sudah sepantasnya manusia itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak boleh bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada orang, bergantung kepada makhluk selain Allah, makhluk lain ya. Tapi Kak Vicky, kalau kita kan masih kecil, boleh nggak kita bergantung kepada kedua orang tua kita? Jawabannya boleh. Tetapi kita nggak boleh meyakini bahwa kedudukan orang tua kita itu lebih tinggi daripada kedudukan kedudukan siapa? Kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya adik-adik rahimakumullah, kalau misalkan kalian mau minta uang jajan nih, mau minta sesuatu, sebelum minta sesuatu itu kepada orang tua, kalian doa dulu. Ya, misalkan kalian butuh sepatu baru karena sepatunya udah rusak. Doa dulu sama Allah. Ya Allah yang Maha Pemurah, ya Allah yang Maha Kaya, ya Allah yang Maha Pengasih. Sepatu aku udah jelek ya Allah. Tadinya warnanya putih, sekarang udah berubah ya Allah, jadi warnanya coklat gara-gara suka aku pakai buat main bola. Aku minta sepatu baru ya Allah, kabulkan ya, Engkau Maha Baik, Engkau Tuhanku satu-satunya. Amin. Habis doa, kita berusaha adik-adik. Berusahanya gimana Kak Vicky? Minta sama Umi. Umi, lihat nih, sepatu aku udah jelek. Boleh nggak aku beli sepatu baru? Itu contohnya. Tapi kalau misalkan belum dikasih gimana Kak Vicky? Berarti doa kita nggak dikabulkan sama Allah. Adik-adik, Allah itu maha mendengar doa. Jadi setiap kita berdoa, Allah itu pasti dengar. Adapun kalau cepat atau lambat dalam dikabulkannya doa, itu terserah Allah. Jadi yang penting kita sudah berdoa, kita sudah berusaha. Selanjutnya kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik-adik, perbuatan tadi
itu sangat baik untuk kalian. Kalian dari sejak kecil sudah belajar bagaimana membangun hubungan, bagaimana berkomunikasi, alias bagaimana kita tuh lagi ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tanda kutip ya, bukan ngobrol berduaan, bukan. Ya, melalui doa seperti itu. Nah, lalu yang kelima, adik-adik yang Kak Vicky muliakan, doa hanya boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada para malaikat. Misalkan, kayak kita udah tahu nih, malaikat yang mengatur hujan, yang ditugaskan untuk mengatur hujan, untuk mengatur angin, untuk menumbuhkan tumbuhan, yaitu malaikat Mikail. Kita doa karena ingin hujannya berhenti. Hujannya deras banget, udah 1 jam Kak Vicky nggak berhenti-berhenti. Aku doa aja deh. Doanya, wahai malaikat Mikail, tolong dong hentikan hujannya. Hujannya udah kelamaan. Aku lagi jemur pakaian nggak kering-kering. Salah adik-adik, nggak boleh. Ya, doanya harus kepada siapa? Doanya harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh kita nggak boleh kita doa kepada malaikat Mikail. Ya, misalkan lagi kita udah tahu malaikat maut itu bertugas mencabut nyawa. Kita doa sama malaikat maut, tolong dong umur aku dipanjangkan. Terus kalau misalkan aku dicabut nyawanya sekarang, nanti aja puluhan tahun lagi, itu nggak boleh. Ya, kita harus minta doanya kepada siapa? Kepada Allah. Doa sama Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku di atas kesehatan, di atas ketakwaan, di atas ketaatan. Nah, begitu. Atau doanya kepada siapa? Kepada para nabi. Mentang-mentang kita umatnya Nabi Muhammad, kita doa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nih yang sering diucapkan adik-adik rahimakumullah di masjid-masjid, ya Rabbi bil Mustafa. Ada yang tahu nggak lanjutannya? Siapa yang tahu? Yang suka dengar ya Rabbi bil Mustafa. Medina, Zafirah tahu nggak lanjutannya? Nggak tahu. Apa Zafira lanjutannya? Nggak tahu? Oh, nggak tahu. Alhamdulillah kalau nggak tahu ya. Ada tuh adik-adik suka Kak Vicky dengar ya. Tapi salah itu ya. Hanya saja kaum muslimin banyak yang mengamalkan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Artinya itu adik-adik, wahai Allah, melalui perantara Nabi Muhammad, ya, melalui perantara Nabi Muhammad, aku memohon kepadamu agar Nabi Muhammad menyampaikan seluruh hajat-hajat kami. Itu nggak boleh adik-adik. Ya, jadi kalau kita doa nggak usah pakai perantara-perantara, kecuali perantara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu doanya orang soleh. Misalkan kita ketemu ustadz, minta didoakan, ustadznya ada, masih hidup, bisa ngomong. Ya, minta doain, boleh. Minta doain orang tua, boleh adik-adik. Tapi kalau orangnya udah meninggal, nggak boleh. Ya, atau kita minta perantara sama Allah melalui amal soleh kita. Kita habis sedekah kemarin 100.000. Kita bilang sama Allah, ya Allah, kemarin aku habis sedekah 100.000. Aku mohon kepadamu ya Allah dengan sebab amal soleh itu, melalui perantara amal soleh itu, agar engkau mengabulkan doa-doaku. Itu boleh. Tapi kalau Nabi itu nggak boleh adik-adik. Kenapa? Karena mereka semuanya sudah wafat. Semuanya sudah meninggal. Ya.
Atau adik-adik kita berdoa mintanya atau kita melalui perantara orang-orang yang soleh yang udah meninggal juga nggak boleh, ya. Misalkan ada ustadz, ada kiai, orangnya soleh banget adik-adik, ya, meninggal, terus kita datang ke kuburannya, kita minta di situ, nggak boleh adik-adik. Itu namanya kesyirikan. Atau kita minta sama benda-benda langit. Kalian pernah dengar nggak adik-adik? Kalau misalkan lagi ada meteor, ya, lagi ada meteor nih lewat bintang jatuh, terus ada yang bilang, ayo kita mengajukan permohonan yuk, kita minta yuk, kita mengajukan permohonan yuk. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Itu sama saja kita berdoa sama benda-benda langit. Berdoa sama matahari, berdoa sama bulan, bintang, nggak boleh. Atau kita berdoa dengan benda-benda yang ada di bumi. Misalkan ada pohon gede banget, ada pohon besar banget, kita doa sama pohon tersebut. Ada batu besar sekali, kita doa di batu tersebut, itu tidak boleh, ya. Dan kita juga tidak boleh berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, biasanya nih adik-adik, kalau misalkan ada orang-orang yang orang tuanya sudah meninggal, ayah ibunya sudah dikubur, tiba-tiba lagi ziarah nih, ya, ada acara besoknya. Besoknya ada acara, misalkan mau pernikahan. Datang ke kuburan, bilang sama ibunya, "Ibu, ya besok aku mau nikah. Mohon doa restunya ya." Ibunya udah dikubur, udah nggak bisa doa, masa minta doain sama ibunya. Harusnya ibunya yang didoakan, ya, begitu. Itu salah dan itu tidak boleh ya adik-adik ya. Jangan kita lakukan. Lalu yang keenam, ya, di antara adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Adik-adik, mengangkat kedua tangan itu ada dua. Yang pertama diangkat sampai ke arah mulut kita, ya. Searah mulut kita adik-adik, ya. Searah mulut kita nih, ini kayak Kak Vicky nih. Nih, caranya seperti ini, digabungkan kedua tangannya, lalu doa seperti ini. Atau tangannya agak merenggang seperti ini. Nah, doa begini ya. Lalu yang kedua adik-adik, dihadapkan ke wajah. Wajahnya ditutup, dideketin, doa. Sambil nangis. Makin jos adik-adik. Ya, doanya sambil nangis, mohon sama Allah, ya Allah. Ibu aku sakit, ya Allah sembuhin, ya Allah ayah aku sakit sembuhin. Seperti itu. Ya. Lalu memulai doa dengan memuji Allah. Memuji Allah tuh gimana Kak Vicky? Ya kita puji-puji Allah. Nama-nama Allah tuh apa aja? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pemberi rizki, dan lain-lain adik-adik rahimakumullah. Kita sebut nama-nama Allah. Lalu setelah kita puji-puji Allah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Coba di sini siapa yang udah hafal solawat kepada Rasulullah? Gimana? Solawat Ibrahim, ada yang bisa nggak? Kalau solawat ketika sholat. Siapa? Belvina? Silakan coba Belvina, gimana solawat? Hafal nggak? Ya, alhamdulillah hafal. Coba. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Iya, bagus Belvina. Coba Kak Vicky mau coba yang lain nih. Ada nggak yang hafal sholawat Ibrahim? Siapa di sini sebut namanya? Namanya sebut. Pada nggak berani nih.
Ya udah Kak Vicky. Siapa? Alexa? Kaget. Alexa mau baca? Mau baca saya cuman bismillah. Gimana? Jadi nggak? Kalau nggak jadi Ustadz lempar ke yang lain. Ya jadi Ustadz nggak jadi, nggak pede. Ya udah, Zafira, coba baca. Ini banyak yang namanya akunnya pakai orang tua, jadi Kak Vicky nggak tahu nama aslinya ya adik-adik ya. Silakan Zafira, coba. Udah hafal belum? Sholawat. Belum Ustadz. Belum, kirain udah hafal. Nah, tadi sudah ya. Siapa coba nih? Yang Ikhwan coba, yang Ikhwan. Abizar udah hafal? Bukan, mau nanya. Oh, nanti nanyanya ya sayang ya. Nanti ya nanyanya ya. Nanti kalau sudah mau selesai kajiannya ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita dengar Belvina baca sholawat. Nah, sholawatnya seperti itu adik-adik. Kak Vicky kepanjangan, ada nggak yang pendek? Ada. Doanya, sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Udah cukup. Boleh sholawat seperti itu ya. Lalu adik-adik rahimakumullah, setelah itu kita mohon ampun sama Allah. Ya, karena kan dosa-dosa kita banyak banget adik-adik tuh. Ya, kita minta ampun. Rabbana gfirli, rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lalu kita doa untuk orang tua, doa juga untuk kaum muslimin. Berdoa juga kita harus penuh berharap, penuh dengan kekhusyuan. Jangan berdoanya sambil main-main, sambil ketawa-ketawa. Nggak boleh adik-adik ya. Doanya main-main itu namanya. Dan kita berdoa berdasarkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kak Vicky, kalau aku belum hafal doa-doa dari Al-Quran dan hadis gimana? Boleh nggak aku doa sendiri pakai bahasa Indonesia? Boleh ya. Boleh adik-adik ya. Nah, berikutnya di antara waktu mustajab ketika berdoa, tahu nggak adik-adik arti mustajab? Mustajab itu artinya adalah pasti dikabulkan, pasti didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana Allah itu banyak-banyak mengabulkan para hambanya. Di antaranya itu adalah ketika turun hujan. Ya, kalau hujan deras, doa sama Allah. Ya Allah, aku mau sepeda baru. Doa. Ya. Atau ketika lagi di masjid, habis adzan, dan di antara iqamat, ya, antara adzan dan iqamat, setelah kita sholat tahiyatul masjid, kita doa. Doa sama Allah. Ya. Atau ketika waktu asar di hari Jumat. Nah, itu juga tuh adik-adik, doa waktu mustajab. Dan lain-lain ya. Dan banyak sekali waktu-waktu mustajab ketika kita berdoa. Banyak waktunya. Dan berikutnya, di antara penyebab doa tidak dikabulkan adalah makanan dan minuman dari yang haram. Kita makan, kita minum, tapi asal rizkinya dari yang haram. Misalkan makannya boleh hasil mencuri, minumannya hasil mencuri, hasil bohong, hasil menipu, hasil korupsi. Itu nggak boleh adik-adik ya. Doanya lamban. Ya, nyampainya sama Allah dikabulkannya itu lamban. Ya, begitu. Dan bukan juga adik-adik masalah sumber hartanya. Tapi apa yang kita makan. Kalau kita makan, mohon maaf ya, daging-daging yang diharamkan, misalkan daging guguk, ya, daging oik-oik, ya itu nggak boleh kita makan. Kita makannya yang haram, gimana mau dikabulkan doanya? Ya, begitu. Atau kita berdoa tapi pakai bajunya baju yang haram. Maksudnya gimana Kak Vicky? Baju yang haram. Nah, ini terutama untuk para perempuan. Kalau sudah balik, lagi di luar, kan harusnya menutup aurat. Ya adik-adik ya, pakai jilbabnya yang panjang, pakai gamis, bajunya yang lebar, nggak
sempit. Nah, kalau bajunya nggak menutup aurat adik-adik, terus dia doa, kata para ulama itu juga lamban doanya dikabulkan. Makanya adik-adik yang perempuan belajar menggunakan pakaian-pakaian muslimah yang syar'i sejak kecil. Jangan dibiasakan dari kecil pakai celana jin. Nanti jinnya marah loh adik-adik lo pakai celana jin. Celana jinnya diambil dipakai, ya nggak boleh. Pakai yang perempuan pakai rok ya, pakai gamis, begitu ya. Atau dia suka meninggalkan kewajiban seperti dia nggak sholat, dia nggak puasa, nggak menutup aurat, nggak berbakti sama orang tua, dan kemaksiatan lainnya. Nah, ini kemaksiatan ini adik-adik, dosa-dosa yang dikerjakan kepada Allah itu buat doa kita tuh makin lama dikabulkan. Nah, jadi bisa jadi nih adik-adik ya, kalau misalkan kita doa udah lama nggak dikabul-kabulkan, coba kita cek dulu hati kita, cek dulu kita nih suka bikin dosa apa. Oh, ternyata aku nih suka ngomel-ngomel sama umi aku suka ngomel-ngomel sama ayah aku. Aku nggak mau lagi ngomel-ngomel, ntar doa aku nggak dikabul-kabulin sama Allah. Nah, gitu ya adik-adik ya. Kalau misalkan sholatnya nggak tepat waktu misalkan, suka lupa, harus diingetin dulu sama Umi sama Abi kalau sholat. Nah, berubah biar doanya dikabulkan sama Allah. Dan terakhir nih adik-adik ya, orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah adalah orang yang sombong, ya. Seumur hidupnya dia nggak pernah berdoa. Sombong banget adik-adik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya ini surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, begitu adik-adik. Coba Alexa, dibaca ayatnya nak. Orang yang tidak pernah berdoa Bukan, kepada Allah baca adalah ayatnya. orang yang sombong. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, doalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan dihina-hina. Iya. Surat Ghafir ayat 60. Iya, jazakillahu khairan Alexa ya. Coba yang ikhwan, yang putra ada yang mau baca nggak ayatnya? Selain Zaki udah langganan, udah sering baca. Iya, Muharik, coba Muharik. Harik. Dibaca coba ayatnya, nak. Harik, Iya. Orang yang tidak Bukan, baca ayatnya, nak. Allah adalah orang yang sombong. Iya, oh iya. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina-dina. Surat Ghafir ayat 60. Iya. Harik tinggal di mana? Arika. Iya, Arika tinggal di mana, Arik? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Sekolahnya di mana, nak? SD Nisrina. Oh, SD Nisrina. Oh, iya. Baik. Masya Allah. Bagus ya. Udah pinter baca Qur'annya. Jazakallahu khairan. Adik-adik rahimakumullah. Tadi, iya.
Tadi kita udah sama-sama dengar ayatnya. Kata Allah, berdoalah kepadaku. Ini perintah Allah. Wahai hambaku semuanya nih yang beriman, doa sama aku. Niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maksudnya apa Kak Vicky? Maksudnya niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, nggak mau ibadah sama aku, nggak mau berdoa kepadaku, akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Iyalah adik-adik, kita hidup diciptakan oleh Allah. Semua alam semesta ini Allah yang ciptakan, Allah yang urus, Allah yang kasih rizki. Kita nggak mau doa sama Allah, sombong sekali. Ya, makanya dari kecil kita hafalkan doa-doa yang ada di Al-Quran dan juga hadis. Ya, kalau kita udah hafal, kita praktekkan, kita amalkan. Setiap waktu-waktu mustajab tadi yang sudah Kak Vicky sampaikan, kalian berdoa. Gunakan doa-doa yang sudah kalian hafalkan itu. Ya. Nah, adik-adik sudah masuk waktu Isya. Ada yang mau tanya? Tadi siapa yang mau tanya? Abidar mau nanya apa? Waalaikumsalam. Kazan. Iya. Mau nanya jadi enggak? Jadi. Apa pertanyaannya? Kalau kita berdoa buat itu keluarga kita buat masuk surga, tapi keluarga kita udah meninggal itu nggak boleh. Masya Allah. Iya, Abidar. Masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Ya, katanya, kata Abidar, kalau kita doa untuk keluarga kita yang udah meninggal biar masuk surga, itu nggak boleh ya, kata Kak Vicky. Bukan adik-adik, bukan begitu maksudnya. Jadi yang nggak boleh itu kita minta doa sama orang yang udah meninggal, itu nggak boleh. Tapi kalau kita yang masih hidup, ada keluarga kita udah meninggal, kita doakan biar masuk surga, itu justru harus. Ya, Abidar ya. Misalkan kakeknya Abidar, neneknya Abidar, atau saudara yang lain yang udah meninggal didoakan, ya Allah, ampuni dosa-dosa kakekku, ampuni dosa-dosa nenekku, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah, lapangkan kuburnya. Itu boleh dan sangat dianjurkan. Ya. Satu lagi yang akhwat, mungkin ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada, maka kita cukupkan dulu yuk ya. Hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik. Waalaikumsalam.